Pemirsa, tak hanya menjadi garda terdepan saat membela putrinya Ayu Ting Ting, Abdul Rozak rupanya juga tak gentar menghadapi siapa saja yang menghina dan menganggap remeh Indonesia. Dalam video yang beredar, ayah Rozak yang tengah berada di Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, terlihat marah dengan salah seorang warga negara Malaysia yang menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Ayah Ayu Ting Ting, ayah Rozak gak terima dikatain Indonesia miskin. Banyak orang sukses ke Malaysia. Ayah Rozak tak terima negara yang dicintainya dihina oleh bangsa lain. Dengan penuh ketegasan dan keberanian membalas hinaan jemaah haji asal Malaysia tersebut. Meski sudah ditenangkan oleh salah seorang saudaranya, hati ayah Rozak masih panas. Tak hanya ayah Rozak, Umi Kalsum ibunda Ayu juga ikut tersulut emosinya dan langsung menanggapi hinaan warga Malaysia terhadap Indonesia. Aksi ayah Rozak yang heroik membela tanah air dari hinaan warga negara lain rupanya menuai beragam komentar dari sederet selebriti dan juga netizen. Komika Kiki Saputri pun ikut berkomentar di salah satu akun Lambe Gosip, ayah ojak untuk wali kota Depok. Setuju sekali, sangat setuju sekali, orang Depok dilawan, ya kan. Apalagi itu beritanya itu tengah malam aku lihat kan, kayak ini kenapa nih, itu lagi Tanah Suci kan, terus katanya tiba-tiba aku lihat tuh, maksudnya aku nggak mencerna cuman sepotong, tapi bener aku liatin yang sisa-sisanya, terus yang ngetekin siapa gitu kan. Terus maaf ya, salah satu negara itu ya katanya bilang maaf Indonesia miskin katanya itu. Jadi siapa sih yang nggak marah, berarti kan tandanya dia membela ini dong, membela rakyat Indonesia kan, membela negara kita. Dan di situ aku lihat komen-komennya positif, nggak ada yang maaf ya, maksudnya nggak ada yang kayak menghujat ayah, nggak ada yang ngata-ngatain, nggak ada sama sekali. Aku baca aja komennya, mereka semua ada di posisi ketika ada di situ, mungkin di maaf kayak dihina, ya pasti akan membela dong. Itu sih kalau misalnya gue di posisi ayah ojek, pada saat itu ya gue bakal ngelakuin hal yang sama. Berarti jiwa nasionalismenya ayah ojek tuh keren banget. Patut diacungi jempol ya kan, 2 jempol buat ayah ojek. Sementara itu viral di media sosial, konten video berjudul Gek Bali yang merupakan karya dari konten @sini digital yang langsung menuai kecaman dari warganet. Seorang desainer dan politisi asal Bali Nilu Jelantik pun ikut berkomentar tentang video tersebut lantaran konten tersebut dianggap melecehkan dan merendahkan wanita Bali secara verbal. Mendapat kecaman dari netizen dan juga Nilu, pemilik konten @sini digital pun langsung meminta maaf dan mengaku jika konten yang mereka buat tak bermaksud menghina ataupun merendahkan harkat martabat wanita Bali. Gak ada sedikit pun niat dari saya untuk menjelekkan, menjatuhkan, merendahkan, atau bahkan menyinggung siapapun. Saya dan saya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian hari ini dan berjanji untuk fokus memberikan konten yang lebih mengedukasi dan bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Konten tersebut rupanya juga menuai beragam komentar dari sederet selebriti. I think kalau kita ngomongin everything viral ya, pasti akan untuk ambil attention orang gitu. Jadi mungkin emang initially mereka nggak bermaksud, mungkin kita bisa bilang itu, tapi nggak juga harus seperti itu. Ada cara yang lebih benar, especially kalau itu ngomongin gender equality atau anything in religion or anything sensitive. Kita nggak harus caranya untuk make a scene gitulah intinya. Kalau menurut aku sih disayangkan banget ya, karena sebagai sesama perempuan harusnya kita mendukung perempuan. Apalagi kan sekarang ada women empowerment ya, dimana perempuan itu support perempuan. Jadi sebaiknya kita selalu mensupport, karena apapun yang dilakukan perempuan akan menjadi satu ciri untuk perempuan lainnya. Jadi mungkin kalau pesan buat aku, pesan dari aku, bijak-bijaklah dalam berkonten, karena kontenmu itu adalah personalitimu. Di tempat berbeda, Marisha Icha kembali membuat heboh jagat maya terkait postingannya di akun media sosial pribadinya terkait kekesalannya terhadap keluarga Haji Faisal. Jika dulu Marisha dikenal sebagai sosok yang selalu membela Fuji AN dan keluarga Haji Faisal pasca kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, jika mendapat hujatan dari netizen, namun pengorbanan Marisha justru dibalas dengan perilaku buruk oleh Fuji AN dan keluarganya.
Marisha yang dulu mati-matian dan menjadi garda terdepan keluarga Haji Faisal justru mendapat bulian dari netizen hingga membuat kondisi mentalnya terganggu. Tak kuat lagi selalu mendapat hujatan dari netizen tanpa ada pembelaan dari keluarga Haji Faisal ataupun Fuji AN, ibu satu anak ini akhirnya kembali membongkar tabiat buruk Fuji. Dalam unggahannya, Marisha menuliskan jika Fuji adalah sosok yang pintar dan penuh drama agar image-nya di mata publik tetap dianggap baik. Padahal sebenarnya, Fuji adalah sosok bermuka dua yang kerap membicarakan dirinya di belakang dan juga pandai menuai simpati dengan menjual kesedihan. Ya, memang pintarnya di mata publik, wartawan, netizen, dia tidak ada bukti ngomongin saya. Tapi saya tahu kalian sadis banget ngomongin saya di belakang. Ya, Marisha pun juga mengungkapkan jika Fuji yang dulu sempat dianggapnya sebagai adik dan selalu menjadi garda terdepan membela Fuji, justru tak memiliki adab sopan santun dan juga tak bisa menghargai dengan orang yang lebih tua. Sayangnya sikap Fuji justru mendapat pembelaan dari Dewi Zuhriati yang minta agar memaklumi sikap Fuji yang dianggap masih anak kecil. Lalu kalau dicurhatin ke keluarganya, keluarga cuma jawab yang maklumin aja lah, namanya juga anak kecil. Pak, Bu, jangan melulu dimaklumi, berkata kasar kepada orang lebih tua, bahkan ke orang tua sendiri. Itu suatu hal yang sudah tidak bisa dimaklumi. Saya rasa kamu bukan anak kecil lagi ya. Tak hanya itu, Marisha juga menyindir Haji Faisal yang dianggapnya ikut memusuhi dirinya dan juga gara-gara Haji Faisal dirinya sempat disemprot oleh pengacara Sandi Arifin. Ica itu banyak masalah, di mana-mana dia masalah. Astagfirullahalazim ya Allah, Bapak nggak boleh berpikir dan menyebarkan suatu kata yang tidak baik. Kalau tidak benar, adanya nanti jadi dosa. Terang Ica. Ini yang paling buat saya tersayat dan nangis banget. Demi Allah, saya diminta dan terus-terusan ditelepon untuk bergerak. Namun kenapa saat Bang Sandi marah, malah buang badan ke saya? Kalau itu harus kamu tanyakan ke pihak sana. Jangan kamu tanyakan ke saya mana tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu saya. Bukanlah orang sempurna ya. Tapi namanya dalam hidup, rasanya, karena saya moto saya sejak dulu rasanya saya nggak pernah merugikan orang, menganiaya orang, menjatuhkan orang, itu jauh dari pribadi saya. Selama ini nggak pernah. Ya, Marisha memang tak mampu lagi menahan kekesalannya lantaran selama ini dirinya sudah begitu banyak membantu keluarga Faisal. Bahkan saat Rebecca Klopper kekasih Fadli yang terjerat kasus video asusila dan diperas oleh oknum tak bertanggung jawab, Marisha pun langsung turun tangan hingga akhirnya pelaku ditangkap. Lantas apa tanggapan Haji Faisal terkait curhatan Marisha yang dianggap menyudutkan dirinya dan juga Fuji? Saya nggak perlulah menanggapi persoalan omongan seseorang. Tapi kalau kamu mau bertanya kepada saya, kamu bertanya secara umum. Saya nggak pas untuk menanggapi seseorang. Karena kenapa? Di dalam hidup ini kadang-kadang ya kalau kita cari kesalahan orang, ada aja bagi orang salah kita. Tak hanya itu, Marisha juga mengaku jika selama ini dirinya dipersulit untuk bertemu Gala. Lantas benarkah Haji Faisal tak membatasi Marisha bertemu Gala? Benarkah Haji Faisal menganggap Marisha sebagai sosok yang toksik? Kalau soal itu saya rasa kurang rasanya nggak kan dia yang merasakan. Dia yang merasakan. Kalau memang dia merasa susah untuk bertemu, ya dia yang merasakan, memang harusnya kamu tanyakan ke dia. Soalnya saya siapapun ya selama ini untuk bertemu Gala, saya nggak pernah menghalang-halangi orang, kecuali orang yang tidak saya kenal. Tapi kalau seseorang merasa susah untuk bertemu Gala, tapi ini saya tidak memfokuskan kepada seseorang, seperti orang yang kamu sebutkan tadi ya. Tidak, rasanya soalnya kenapa? Saya rasanya tidak pernah membatasi orang untuk bertemu dengan Gala. Kalau menurut feeling saya orang itu baik.